Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Baik kan pastinya. Di sini saya Reza Indriani. Di sini kita akan belajar mengenai statistika. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu statistika? Kalau belum, kita akan bahas bersama-sama mengenai apa itu statistika dan mempelajarinya secara lebih dalam lagi. Oke, statistika itu adalah merupakan ilmu yang berhubungan dengan pemusatan data, perhitungan atau pengolahan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh. Statistika sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam pendidikan hingga pekerjaan, statistika sangat berperan penting. Statistika dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data. Jadi, sangat diperlukan sekali statistika untuk kita pelajari dan kita pahami. Untuk contoh sederhana statistika di sekitar kita, salah satunya yaitu saat di rumah, pasti keluarga kalian suka menonton TV kan? Nah, dilihat dari tontonan kedua orang tua kita dan juga acara TV yang kita sukai, apabila kita mengamati kegiatan tersebut selama seminggu, maka kita dapat mencatat waktu yang dihabiskan untuk menonton TV oleh setiap anggota keluarga dan menghitung rata-rata waktu menonton TV. Setelah itu, kita dapat menggunakan data tersebut untuk membuat diagram yang menunjukkan pola waktu menonton TV di rumah kalian. Nah, itu salah satu contoh statistika dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, coba kalian cari contoh lain statistika yang berkaitan juga dengan kehidupan sehari-hari kalian. Oke, bagaimana? Sudah paham belum dengan pengertian statistika? Pastinya sudah ya, tapi kalau belum paham mengenai pengertian statistika, kalian boleh siapkan pertanyaan. Nanti akan kita bahas di pertemuan kita saat di kelas. Selanjutnya, statistika sendiri itu untuk jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu statistika data kuantitatif dan statistika data kualitatif. Untuk pembahasan selanjutnya ada di video berikutnya. Kalau sudah paham, nanti kalian bisa klik tombol paham dan melanjutkan video selanjutnya. Tapi kalau belum, kalian bisa pencet klik tombol belum paham dan mengulangi kembali ke pengertian apa itu statistika. Oke, selanjutnya mari kita bahas lebih lanjut mengenai jenis dari statistika. Masih ingat kan jenis statistika itu apa? Ada dua ya, yaitu statistika data kuantitatif dan statistika data kualitatif. Yang pertama kita bahas yaitu statistika data kuantitatif. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum apa itu statistika data kuantitatif? Kalau belum, mari kita bahas ya. Statistika data kuantitatif atau biasanya disebut dengan numerik adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran yang bersifat numerik. Data kuantitatif berupa angka, dan data kuantitatif itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, data cacahan atau diskrit, dan yang kedua adalah data ukuran atau kontinu. Untuk data cacahan atau data diskrit ada data yang diperoleh dengan cara menghitung. Nah, untuk data cacahan sendiri itu contohnya seperti data jumlah anak dalam keluarga atau data jumlah siswa dalam kelas. Data ini tuh maksudnya tuh bisa dihitung, bisa ditentukan berapa jumlahnya. Sedangkan untuk data ukuran atau kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya adalah data tinggi badan dan juga data berat badan. Maksudnya di sini data kontinu atau data ukuran itu tuh diperolehnya dengan cara kita mengukur dan hasilnya juga mutlak. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari dari statistik kuantitatif yang ada di sekitar kita yaitu semisal kelas ini mengadakan ulangan harian matematika, terus kemudian data nilai itu dikumpulkan dan diolah untuk dicari nilai rata-ratanya. Kemudian bagi siswa yang nilainya di bawah rata-rata biasanya harus mengikuti remedial. Terus untuk contoh lainnya mungkin dari data tinggi badan, berat badan. Jadi kayak pengumpulan berat badan dari satu kelas siswa tersebut di kelas ini, kemudian nanti diolah rata-rata dari berat badan tersebut. Bagaimana?
Sampai sini paham ya mengenai penjelasan tentang jenis statistika data kuantitatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis statistika data kualitatif. Statistika data kualitatif atau biasanya dapat disebut juga dengan kategorik, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan sifat suatu objek. Contohnya tuh seperti golongan darah, jenis kelamin, terus jenis pekerjaan. Kemudian, untuk contoh lain dalam kehidupan sehari-hari dari statistika kualitatif yang ada di sekitar kita, yaitu dari video sebelumnya yang sudah saya jelaskan mengenai contoh statistika di awal tadi, itu termasuk dalam jenis statistika data kualitatif, yaitu dengan pengamatan. Nah, untuk contoh lainnya lagi, semisal di kelas ini kita mengadakan pengamatan mengenai hobi dari setiap siswa. Kemudian dari data tersebut kita olah paling banyak hobi apa yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, itu termasuk dari contoh data statistika kualitatif. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai jenis dari statistika, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Sampai sini sudah paham? Kalau belum, nanti kalian bisa kembali ke video sebelumnya untuk memperdalam lagi atau melihat video lagi mengenai penjelasan dari jenis statistika. Oke, selanjutnya kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang populasi dan sampel. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum mengenai statistika, mengenai populasi atau sampel? Belum ya? Kalau belum, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai populasi dan sampel. Apa sih populasi dan sampel itu? Nah, populasi adalah himpunan semua objek yang sedang diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar diteliti. Di sini udah tahu belum apa sih perbedaan dari populasi dan sampel? Kalau belum, kita lanjut ke contohnya supaya kita semakin paham apa sih bedanya dari populasi dan sampel. Contohnya tuh ada kelompok ilmiah remaja yang sedang meneliti tingkat pencemaran air di suatu bendungan. Nah, dari contoh ini yang menjadi populasinya itu adalah seluruh air dalam bendungan, sedangkan yang menjadi sampelnya adalah 1 liter air dari bendungan. Dari contoh ini sudah bisa dibayangkan apa beda dari populasi dan sampel. Kalau belum, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu semua siswa yang ada di SMP Negeri 1 Tegalrejo sedang mengadakan ujian akhir sekolah. Nah, untuk contoh itu, populasinya sendiri adalah semua siswa SMP Negeri 1 Tegalrejo, sedangkan untuk sampelnya itu adalah kelas 8F SMP Negeri 1 Tegalrejo. Oke. Dari dua contoh tersebut sudah paham belum mengenai apa itu populasi dan sampel? Apa perbedaan dari populasi dan sampel? Kalau belum, kalian bisa mengulang kembali video ini dari awal, dan kalau sudah, kalian bisa lanjut lagi ke video selanjutnya untuk mempelajari materi berikutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang ketiga, aku ingatkan kembali untuk kalian jangan lupa mencatat setiap materi-materi penting yang udah kita bahas ya. Terus kemudian juga jangan lupa untuk siapkan satu pertanyaan mengenai apa yang kalian belum paham mengenai statistika atau populasi dan sampel, dan nantinya kita akan bahas lagi di pertemuan kita yang ada di kelas. Untuk materi yang selanjutnya atau yang ketiga itu tentang penyajian data. Penyajian data di sini tuh kita akan membahas tentang penyajian data berupa tabel dan penyajian data dengan diagram. Yang pertama kita bahas, tapi sebelumnya kalian udah tahu belum penyajian data menggunakan tabel ataupun diagram? Kalau belum,
Mari kita bahas bersama-sama. Oke, penyajian data yang pertama yaitu dengan tabel. Penyajian data dengan tabel itu untuk saat ini kita bahas itu ada dua, yaitu tabel distribusi frekuensi dan tabel frekuensi tunggal. Untuk tabel frekuensi tunggal, kita gambar dulu. Oke, di sini ada dua jenis tabel yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tabel frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kita akan bahas tabel frekuensi tunggal dulu. Kalau udah pernah lihat belum tabel ini? Pastinya sudah ya. Di sini kita akan bahas tentang perbedaan antara tabel frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi. Untuk tabel frekuensi tunggal, di sini ada nilainya itu ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kemudian ada frekuensi 3, 4, 6, 5, 3, 1. Nah, nilai di sini itu tuh maksudnya seperti contoh kayak nilai yang diperoleh oleh siswa gitu. Jadi siswa memperoleh nilai 5, 6, 7 dan sampai 10 ini. Kemudian frekuensi di sini maksudnya adalah banyaknya nilai yang diperoleh oleh siswa. Jadi semisal di sini nilainya 5, kemudian frekuensinya 3, berarti itu tandanya ada 3 orang siswa yang memperoleh nilai 5. Maksudnya seperti kayak 5, 5, 5. Kemudian seterusnya, semisal di sini frekuensinya 6, nilainya 7, berarti artinya ada 6 orang siswa yang memperoleh nilai 7. Berarti tulisannya tuh 7, 7, 7, 7, 7, 7. Seperti itu. Sampai sini paham mengenai tabel frekuensi tunggal? Paham ya? Kemudian untuk berikutnya itu kita akan menjelaskan mengenai tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi itu hampir mirip seperti tabel frekuensi tunggal, cuman bedanya ada di nilai ini. Terlihat ya perbedaan dari tabelnya pun juga beda, cuman tabel frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi itu juga hampir mirip gitu. Nah, bedanya itu ada di sini. Di sini kita ada nilai 50 sampai 59, terus habis itu 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89 dan 90 sampai 100. Nah, nilainya itu sama, cuman di sini maksudnya tuh rentang nilai dari 50 sampai 59. Jadi itu bisa saja itu nilainya tuh dari 50 sampai 51, 52, 53 dan seterusnya sampai 59. Dan berlaku untuk ke 60 dan bawahnya. Nah, maksud dari frekuensi itu juga sama seperti yang di tabel frekuensi tunggal, yaitu banyaknya nilai yang diperoleh, banyaknya nilai. Jadi semisal di sini frekuensinya 4, otomatis nilainya tuh banyaknya nilai dari 50 sampai 59 itu ada 4. Jumlahnya ada 4. Tapi bukan berarti semisal frekuensinya 4 itu artinya tuh nilainya 50, 50, 50, 50. Bukan, tapi bisa saja itu tuh termasuk jadi 50, 51, 52 atau 53. Jadi maksudnya itu nilai 50 sampai 59 tapi jumlahnya 4 gitu. Tapi belum tidak ada kemungkinan ini, cuman rentang antara 50 sampai 59 gitu. Sampai sini paham mengenai perbedaan dan persamaan antara tabel frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi? Jangan lupa ditulis ya. Nanti kalau misal ada pertanyaan ditulis juga, dan kita akan bahas di pertemuan kita di kelas. Sampai sini paham ya semuanya? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu penyajian data yang kedua, yaitu dengan diagram. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis penyajian data yang kedua, yaitu dengan menggunakan diagram. Nah,
Nah, di sini kita akan membahas 3 jenis macam diagram. Sebenarnya tuh ada banyak jenis diagram lainnya, tapi di sini kita akan lebih berfokus pada 3 jenis diagram saja yang diagram yang sering kita temui, yaitu ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sudah pernah lihat belum diagram batang, diagram garis, ataupun diagram lingkaran? Kan pasti sudah ada bayangannya ya, seperti apa bentuk dari diagram-diagram tersebut. Oke, selanjutnya kemudian kita akan membahas satu persatu mengenai jenis dari 3 diagram yang akan kita bahas. Yang pertama ada diagram batang. Nah, di sini contoh diagram batang. Gimana ini ya? Nah, diagram batang di sini ini contoh diagram batang usia penduduk di Desa Sukamaju. Nah, diagram batang itu tuh bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya batang-batang seperti ini ya. Nah, kita di sini akan membaca bagaimana sih cara membaca diagram batang gitu. Nah, di sini ada tingkatan usia, yaitu dari tingkatan usia anak SD, SMP, SMA, SMK, PG ini maksudnya perguruan tinggi, jadi untuk mereka yang kuliah, dan kemudian ini yang terakhir itu ada lansia, itu lanjut usia, orang-orang yang sudah dewasa sekali gitu ya. Nah, di sini frekuensi itu sama seperti yang di tabel tadi, yaitu banyaknya jumlah. Jadi misal di sini SD di sini kan ada di 300 ini ya. Berarti untuk usia anak SD yang ada di Desa Sukamaju itu ada 300 anak SD. Jadi banyaknya atau frekuensinya 300 itu berarti banyaknya itu ada 300 orang. Terus kemudian untuk SMP di sini untuk di Desa Sukamaju anak yang berusia SMP itu ada 250 orang. Kemudian seterusnya. Nah, untuk yang SMA ini kan nggak sesuai garis. Nah, di sini berarti kan ada di tengah-tengah sini ya. Nah, berarti untuk anak SMA usia anak SMA di Desa Sukamaju itu ada 230 orang. Kemudian seterusnya ini untuk anak usia SMK itu ada 150. Kemudian untuk PG perguruan tinggi itu ada berapa? Ada 50 orang. Dan untuk yang lanjut lansia atau usia lanjut itu ada 140 orang. Nah, itu penjelasan mengenai diagram batang. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang diagram garis. Sampai sini untuk diagram batang udah paham belum? Kalau belum, nanti kalian siapkan pertanyaan terus ditulis di buku, tapi jangan lupa ditulis juga ya. Terus nanti akan kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian itu di pertemuan kita saat di kelas. Untuk diagram garis saya gambar dulu untuk contohnya. Oke, ini contoh dari diagram garis ya. Diagram garis di sini ini tentang diagram penjualan komputer. Nah, di sini sama seperti tadi, ada frekuensi dan ada garis yang horizontal ini, yaitu bulan. Bulan di sini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kemudian frekuensinya itu ada dari 5 sampai ke 50. Nah, maksudnya kita di sini akan belajar membaca diagram garis ini. Di sini di bulan Januari kan titiknya ini di 30 ya. Karena di sini diagram penjualan komputer, itu artinya di bulan Januari ini penjualan komputer di toko ini itu tuh sebanyak 30 buah komputer.
Jadi berlaku juga untuk selanjutnya. Nah di sini ini kan dari bulan Januari, terus habis itu di 30. Artinya tadi di bulan Januari ada 30 komputer yang terjual. Kemudian untuk di bulan Februari ini ada 20, berarti artinya apa? Ada 20 komputer yang terjual pada bulan Februari. Begitupun seterusnya. Nah, untuk bulan Maret ini ada berapa? 40 ya. Jadi di bulan Maret tuh 40 buah komputer terjual di toko ini. Ini dan seterusnya. Nah, sampai sini paham? Kalau sudah paham, kalaupun juga belum paham, kalian bisa memutar kembali video sebelumnya untuk memahami atau melihat lebih lama tentang diagram batang ataupun diagram garis. Kalau sudah paham, kita bisa lanjut ke berikutnya, yaitu ada diagram lingkaran. Yang ketiga atau yang terakhir tentang penyajian data yang terakhir itu ada dengan lingkaran. Oke. Bisa dicatat dulu, kalau ada pertanyaan jangan lupa ditulis dan disampaikan nanti pada saat kita pertemuan di kelas ya semuanya. Oke. Sini saya akan menggambar contoh dari diagram lingkaran dulu ya. Di sini saya sudah selesai menggambar contoh dari diagram lingkaran. Diagram lingkaran sendiri itu seperti ini ya. Ini tuh diagram lingkaran tentang jenis pekerjaan. Jadi banyaknya pekerjaan ya. Di sini ada tani, buruh, wira swasta, PNS, TNI, Polri. Nah, diagram lingkaran ini biasanya diperuntukkan tuh untuk menunjukkan perbandingan suatu data terhadap keseluruhan. Nah, biasanya besar daerah pada lingkaran itu dinyatakan dengan persen. Ini besar daerah itu dinyatakan dengan persen atau derajat. Derajatnya ini yang 36 derajat itu. Terus untuk diagram lingkaran kita tuh harus membaginya tuh dengan menggunakan besar sudut juring dan persentase. Untuk membaca sebuah tabel diagram lingkaran ini seperti ini ya. Jadi ini ada diagram pekerjaan warga di suatu daerah gitu. Nah, itu tuh pekerjaannya tuh ada jenis tani, buruh, wira swasta, PNS, TNI, Polri. Nah, tani sendiri ini tuh ada sebanyak 228 orang. Kemudian buruh ada 219 orang. Wira swasta ada 144 orang, PNS 70 orang, dan TNI Polri itu ada 60 orang. Nah, untuk jumlah keseluruhan warganya itu ini 720. Kemudian untuk menentukan persudutan atau besarnya dari lingkaran ini, potong-potongan ini, itu kita menghitungnya dengan cara seperti ini. Nah, 228 itu dari tani ya. Jadi untuk menentukan besarnya bagian tani atau sudut juringnya atau persentasenya itu perhitungannya seperti ini. Jadi karena pekerjaan tani itu ada 228 orang, nah 280 orang itu dibagi dengan jumlah keseluruhannya yaitu 720. Kemudian dikali dengan 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Kita lihat kembali bahwa suatu lingkaran itu tuh besarnya ada 360 derajat. Makanya kita kali dengan 360 derajat. Nah, hasilnya itu ada 114. Kemudian untuk buruh itu kan ada 216. Kemudian dibagi dengan apa? Jumlahnya ya. Jumlah keseluruhannya itu ada 720. Kemudian tak lupa dikali dengan besar lingkaran itu ada 360. Nah, hasilnya itu ada berapa? 108 derajat. Kemudian seterusnya kita coba lagi satu, yaitu untuk yang PNS selanjutnya aja itu wira swasta jadi 144 itu dibagi dengan 720 dan dikali sama dengan 72 derajat.
Nah, ini untuk menentukan besar sudutnya, sudut juringnya yang ditulis di sini itu perhitungannya seperti ini. Kemudian untuk persentasenya itu sama, itu juga untuk menentukan seberapa besar potongan dari diagram lingkaran tersebut. Nah, untuk menentukannya itu juga perhitungannya sama seperti untuk menghitung besar sudut juringnya, cuman bedanya di sini tuh dikalikan dengan persentasenya. Karena sebuah persen itu nilai persen maksimal itu kan 100%, makanya dikali dengan 100% dan hasilnya seperti ini. Jadi untuk menghitung buruh atau kita pakai TNI Polri itu kan TNI Polri itu ada 60, berarti dibagi dengan 720 dibagi dengan keseluruhan jumlah penduduknya dan dikali dengan 100%. Itu hasilnya berapa? Hasilnya 8,33%. Kita coba lagi satu, kita menghitung untuk PNS. PNS itu ada 72, yang bekerja sebagai PNS itu ada 72 orang, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhannya dan dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 10%. Oke. Itu sedikit penjelasan mengenai diagram lingkaran. Jadi kita sudah selesai untuk membahas tentang yang sebelumnya tadi ada dengan tabel frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi. Terus kemudian sekarang kita sudah selesai juga membahas dengan penyajian data dengan tabel diagram batang, diagram garis dan diagram lingkaran. Oke, bagaimana? Sudah paham dengan bahasan kita sebelumnya? Kalau belum, kalian bisa mengulang kembali video sebelumnya, dan kalau lanjut kalian bisa klik lanjut dan masuk ke video pembahasan materi berikutnya. Oke, karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian statistika, terus populasi dan sampel, dan yang baru saja kita bahas tentang penyajian data. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Sini ada yang sudah tahu apa itu ukuran pemusatan data? Kalau belum, mari kita bahas bersama-sama tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu tuh ada 3, yaitu mean, median, dan modus. Apabila suatu data telah dikumpulkan, ada 3 nilai statistik yang dianggap dapat mewakili data tersebut dalam menarik kesimpulannya, yaitu yang tadi saya sebutkan dengan rataan hitung atau mean, kemudian ada median, dan yang ketiga ada modus. Ketiga nilai statistik tersebut dikenal dengan ukuran pemusatan data atau ukuran tendensial sentral. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu mengenai mean, median, dan modus. Yang pertama kita bahas adalah mean. Mean itu bisa juga disebut dengan rata, rataan, dan yang terakhir tuh rata-rata. Paham nggak maksudnya? Apa sih mean atau rata-rata itu? Rata-rata itu tuh adalah jumlah keseluruhan data yang dibagi dengan banyaknya data. Jadi rumus mean, biasanya mean itu dituliskan dengan X ini, dibaca dengan X bar, itu jumlah data bagi banyaknya data. Terus kita masuk ke contohnya ya. Contohnya
Misal kita ada data ini, saya di sini ada data 5, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Nah, itu untuk mencari rata-ratanya, sebenarnya itu sama dengan, jadi 5 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu berarti kita hitung banyaknya data ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagi 7. Berarti 5 tambah 2 ini hasilnya 38 dibagi 7. 38 dibagi 7 hasilnya berapa? Jadi 5,42 sekian. Jadi rata-rata untuk data ini itu ada 5,42. Sampai sini paham ya? Oke. Kalau udah paham, kita lanjut ke yang kedua. Kita akan bahas tentang median. Yang kedua itu median. Ada yang udah tahu median itu apa? Kalau belum tahu, median itu apa sih? Median itu adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan. Jadi di sini, misal kita punya contoh data yang ini ya. Nah, mediannya itu biasanya median itu juga ada rumusnya. Untuk median data genap, biasanya data genap itu maksudnya kayak jumlah datanya tuh jumlah genap. Kalau ganjil berarti jumlah datanya itu ganjil. Kalau genap tuh ya berarti ada 10, 20, 30. Kalau ganjil tuh berarti ada 7, 11, 15. Kalau data genap itu rumusnya tuh seperti ini. Kan itu banyaknya data ya. Untuk data ganjil X N 1, 2. Dan itu banyak data. Oke. Nah, untuk contoh dari ini, misal kita mencari median dari ini, kita harus dulu untuk X nya sudah dicatat ya, jangan lupa dicatat juga supaya nanti saat di kelas kita lebih mudah untuk melanjutkan materinya. Nah, kita cari mediannya ini. Karena ini datanya berjumlah, kita pakai cara manual dulu ya. Karena pengertian dari median itu nilai tengah suatu data yang telah diurutkan, berarti kita harus mengurutkan data ini dulu karena yang paling kecil. Jadi mengurutannya itu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi karena ini yang paling kecil ada 2, berarti kita tulis 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Nah, median adalah tengah suatu data. Berarti kita ambil dari tengah-tengah data ini. Karena tadi berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tengah-tengahnya itu ada di sini. Berarti ini median. Tapi kalau kita menggunakan rumus,
karena ini datanya ganjil, otomatis kita menggunakan rumus ini, median X n plus 1 per 2. X n plus 1, n itu banyaknya data, jadi karena banyaknya data ada 7 ditambah 1 per 2 sama dengan X 8 per 2, X sama dengan 4. Jadi X sama dengan X4 ini itu adalah data keempat, jadi 1, 2, 3, 4. Jadi mediannya adalah 5. Kalau untuk data genap, misal data genap kita tambahin lagi, contohnya tambahin satu data lagi supaya menjadi genap. Hapus dulu ini. Kita hapus. Kalau ini terlalu cepat, kalian bisa pause dulu ya untuk memahami videonya. Kita tulis misal 12. Berarti kan ini jumlah datanya itu genap. Jadi kita tulis lagi 5, 6, 12. Kalau kita pakai cara manual, karena kita ambil nilai tengah suatu data, berarti kita ambil tengah-tengahnya dari data ini. Karena data ini berjumlah 8, otomatis nilai tengahnya tuh yang berada di tengah-tengahnya itu ada 1, 2, 3, 4 ini. Jadi untuk bagian kanan dan kirinya itu besarnya sama ya, banyaknya sama. Sini ada 3, sini ada 3, dan tengah-tengahnya itu 5 sama 6. Nah untuk menentukan mediannya, berarti 5 ditambah 6 bagi 2. 5 tambah 6, 11, bagi 2 sama dengan 5,5. Kalau kita mengaplikasikan rumusnya, karena rumusnya X n per 2 ditambah X n per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan X. Karena n itu banyaknya data, banyaknya datanya tadi ada berapa? Ada 8, berarti 8 per 2 ditambah X 8 per 2 ditambah 1 bagi 2 sama dengan ini X4 ditambah X 8 per 2 itu kan 4, 4 tambah 1 itu adalah 5, X5 per 2. Berarti X4, X5 kita ini S1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, salah. Di sini ya berlakunya ini X1, jadi X4 sama X5 nya tuh di sini 5 sama 6, berarti 5 tambah 6 per 2 sama dengan 5,5. Oke. Itu untuk mencari median data genap. Sampai sini sudah paham belum? Paham ya? Jangan lupa juga ditulis. Kalau masih belum paham, kan bisa pause videonya untuk memahami lagi. Tapi kalau tidak, kalian nanti bisa memutar kembali video dari awal untuk lebih memahami materi ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang yang terakhir, karena sudah median. Yang terakhir itu ada modus. Yang ketiga, pemusatan data yang ketiga itu ada modus. Modus sendiri itu pengertiannya adalah nilai data yang sering muncul. Nilai atau data yang sering muncul. Maksudnya di sini, jadi maksudnya di situ adalah nilai yang paling sering muncul, atau kalau dalam sebuah kelas itu berarti berapa mahasiswa yang banyak mendapatkan nilai tersebut. Jadi misal di sini contohnya, di sini aku punya data ada 2, 5, 4, 2, 3, 6, 7,
di sini modus atau biasanya disimbolkan dengan MO, modus. Karena nilai atau data yang muncul berarti itu nilai yang paling banyak, otomatis di sini yang paling banyak karena 2, berarti modusnya ada 2. Karena di sini 5-nya cuma 1, 4-nya cuma 1, 3-nya cuma 1, 6-nya cuma 1, 7-nya cuma 1, berarti nilai data yang sering muncul atau modusnya itu ada 2. Itu kalau contoh data seperti ini. Tapi kalau misal nih aku punya contoh data yang seperti ini, sebentar. Nilai frekuensi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 10, 15, 8, 5, 1. Kalau di sini misal aku punya data seperti ini ya, terus kita disuruh mencari modusnya, berarti modusnya di sini adalah frekuensinya yang paling banyak. Karena di sini frekuensinya paling banyak ada 15, berarti modusnya ada 15. Kemudian karena mudah sekali ya kita bikin data seperti ini, kita coba buat mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata kita beresin dulu. Kita bikin soal. Carilah median dan rata min itu rata-rata. Minnya. Pertama kita cari min dulu ya. Min tadi disebutkan apa? X bar. X bar itu jumlah data dibagi oleh banyaknya data. Karena kita punya tabel frekuensi tunggal ini, nah untuk mencari X-nya atau rata-ratanya itu berarti itu dengan cara 5 dikali 4 ditambah ini dikali ini dulu, habis itu ditambah oleh keseluruhan ini, berarti ditambah dengan 6 dikali 10 tambah 7 dikali 15 tambah 8 dikali 8 kemudian tambah 9 dikali 5 tambah 10 dikali 1 dibagi banyaknya data. Jadi ini tambah ini semuanya totalnya berapa? Tambah ini 5, 10, 20, 30, terus habis ini 35, ini 5 aja. Tambah 5. Dibagi 40. Terus kalian lanjutkan menghitungnya, nanti kita bahas di pertemuan kita di kelas ya. Nanti akan aku tanya saat kita bertemu di kelas. Ini hasilnya berapa rata-ratanya. Terus untuk mencari mediannya, median karena ini tadi datanya sebanyak 40, karena ini jumlahnya 40 ya, berarti kita pakai rumus yang mana? Rumus yang X n per 2 tambah X n per 2 tambah 1 per 2, berarti X n nya tadi ada 40 bagi 2 tambah X n nya 40 tambah 1 per 2, terus lagi ini berarti X 20 tambah X 21 bagi 2 sama dengan, nah untuk mencari X 20 tambah X 21
kita pakai frekuensi X20 itu berarti angka ke 20 ya. Kita hitung dari sini, jadi 4 tambah 10 kan 14, berarti sampai sini baru sampai 14. Habis itu tambah lagi dengan 15, jadi ada 29. Nah, berarti X20 itu tuh berada di sini 7. Berarti X20 itu ada 7 dan X21 juga ada 7. Bagi 2 sama dengan 7. Berarti medianya ada 7. Nah, untuk kata-katanya kalian cari, nanti kita bahas saat kita bertemu ke kelas. Oke, sampai sini untuk open pusat data cukup sampai sini pembahasannya. Kalau misal kalian sudah paham, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Tapi kalau masih belum, kalian bisa mengulang lagi video sebelumnya. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap materinya dan juga menyiapkan satu pertanyaan tentang materi-materi yang sudah kita bahas. Nantinya kita akan bahas kembali atau bahas lagi di pertemuan kita di kelas ya. Oke, setelah kita membahas tadi tentang yang baru saja kita bahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, ini materi kita yang terakhir itu tentang ukuran penyebaran data. Sebenarnya sudah tahu belum apa itu ukuran penyebaran data? Nah, ukuran penyebaran data ini tuh dibagi menjadi 4. Di antaranya itu ada jangkauan data, setelah itu kuartil, terus kemudian jangkauan interkuartil dan simpangan. Oke, di sini sudah saya tuliskan jangkauan penyebaran data itu ada jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, habis itu jangkauan data dan simpangan kuartil. Sebelumnya ada yang tahu nih apa atau malah masih merasa asing kalau ini apa sih gitu kan? Pasti beberapa dari kalian juga belum tahu dan baru tahu di sini bahwa ada kuartil, jangkauan terkuartil dan seterusnya ini ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama tentang kuartil. Kuartil itu sini kuartil itu lebih kompleks. Jadi kuartil adalah, jangan lupa dicatat ya, suatu data yang harus diurutkan dari terkecil, jadi itu dari data yang paling kecil, nilai yang paling kecil ke data terbesar yang kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Hampir sama dengan median, cuman pastinya mereka berbeda juga. Kalau median itu dibagi menjadi 3 bagian, kalau ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Terus nantinya itu akan terdapat suatu nilai yang disebut kuartil. Nah, kuartil ini itu tuh ada 3. Kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kuartil dibagi menjadi 3, dibagi menjadi 4 bagian, tapi nanti nilainya tuh ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, kuartil bawah sendiri ini biasanya disebut dengan Q1, kuartil tengah itu Q2, dan kuartil atas itu Q3. Nah, kuartil tengah itu sama juga dengan median, nilai tengahnya. Terus kemudian untuk contohnya, contoh dari kuartil, misal aku ada data, kita akan dibagi saja ya kak. Tulis dulu contohnya. Misal aku ada data 4,5,5,5,5,6,9. Kita sudah ada 10 data di sini. Untuk mencari kuartilnya, karena kuartil itu dibagi menjadi 4 bagian, jadi kita hitung, kita cari nilai tengahnya dulu.
Nah tengahnya itu median atau kuartil tengahnya, berarti nah tengahnya itu ada dua ya, di 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kita ambil nah tengahnya itu ini. Berarti ini itu adalah Q2 karena dibagi menjadi 4 yang sama banyak, otomatis untuk kuartil satunya itu di sini, kuartil dua di sini. Q1 Q2. Nah untuk Q2 kuartil 2 nya itu untuk mendapatkan nilainya tambah 6 tambah 2 sama dengan 5,5. Jadi kalau misal kita susun angkanya, jadi untuk kuartil 2 nya itu sama dengan 5,5. Kita udah ada bagian yang sama rata karena ini gitu ya, jadi kita ambil tengahnya di sini, tengah itu ini 4 bagian sama rata, berarti ini ada 2, ini 2, nah nilainya sini untuk 5,5 gitu. Jadi untuk menentukan kuartilnya kan seperti ini. Kemudian yang kedua tadi ada apa? Jangkauan data. Jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil sendiri itu pengertiannya, jangan lupa ditulis, selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Selisih antara Q3 dan Q1. Jadi maksudnya itu adalah selisih itu sama dengan Q3 kurangi Q1. Jadi untuk menentukan jangkauan interkuartil itu kita harus mencari Q3 nya dan Q1. Kita pakai contoh yang di atas. Berarti kalau untuk mencari selisih atau jangkauan interkuartilnya, Q3 nya di sini ada 7 dikurangi oleh 5, jadi 2. Jadi jangkauan interkuartilnya itu ada 2. Paham ya? Terus kemudian yang ketiga, jangkauan data atau bisa disebut juga biasanya itu dengan ring. Jangkauan data atau ring itu adalah selisih dari nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jadi kalau jangkauan interkuartil itu tuh selisih antara Q3 dan Q1. Kalau jangkauan data itu tuh selisih dari data tertinggi ke data terkecil. Terkecil ya. Kalau kita pakai contoh data ini, berarti untuk mencari jangkauan datanya, jangkauan data sama dengan data terbesar ini data terkecil. Berarti data terbesarnya ada 9 dikurangi oleh 4 sama dengan 5. Berarti jangkauan datanya itu ada 5. Selisih antara data besar dan data kecil. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Simpangan kuartil disebut juga dengan jangkauan semi interkuartil. Nah, simpangan kuartil itu disimbolkan dengan QD. Karena pengertiannya adalah setengah dari jangkauan interkuartil, berarti untuk mencari ini kita tulis gimana ya? Ini ya. QDA dan itu sama dengan setengahnya dari ini. Jadi 1/2 jangkauan interkuartil 2. Berarti nilainya adalah 1. Jadi untuk simpangan kuartilnya itu ada 1. Oke. Udah. Kita udah selesai untuk membahas ukuran penyebaran data, dan kita juga sudah selesai tadi membahas tentang pengertian statistika, populasi sampel, penyajian data, ukuran pemusatan data, dan yang terakhir ini pengambilan data. Kita
cukupkan sampai di sini tentang materi mengenai statistika. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tulis dan kalian sampaikan di pertemuan kita di kelas. Dan apabila masih ada yang belum paham, kalian bisa kembali memutar video materi mana yang belum kalian pahami dan dipahami lagi secara lebih dalam, supaya nanti di kelas kita lebih enak untuk melanjutkan ke contoh soal atau pengaplikasian dari statistika itu sendiri. Oke, sekian dari penyampaian materi yang sudah saya lakukan. Apabila ada salah kata, entah disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk mencatat setiap materi-materi penting yang telah saya sampaikan, supaya nanti ketika di kelas kita jadi lebih mudah untuk melanjutkan ke pembahasan soal atau pengaplikasian dari materi statistika ini. Jangan lupa juga siapkan pertanyaan untuk kita bahas juga di pertemuan di kelas, itu wajib ya. Jadi sampai bertemu di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.